Alright, alright. Okay, okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda sekalian. Kesempatan yang indah ini Pak D diceritakan oleh seseorang untuk diceritakan kembali kepada khalayak ramai kisah tentang suamiku yang impoten. Saksikan dan dengarkan yang berikut. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak D. Sudah kurang lebih 3 bulan pernikahan saya dan suami. Sampai saat ini kehidupan kami bahagia-bahagia saja, adem-adem saja. Cuma ada sedikit ganjalan karena sampai saat ini suami belum menyentuh saya. Padahal saya masih grace loh, masih ada casing, masih ada ya segalanya masih ada lah. Belum buka segel gitu. Tapi sampai saat ini kalau suami melakukan tugasnya sebagai seorang suami, aku pun mulai merasa bagaimana begitu. Tapi tetap diam dan menanti. Serangan-serangan yang dilakukan suami cuma sebatas cuma segitu-gitu doang, malah pakai jari lagi. Membosankan deh. Aduh, saya nggak tahu kenapa. Tapi nanti saya akan tanya langsung kepadanya. Dan hubungan kami pun berlanjut. Secara tidak sengaja satu malam saya membuka celana dalam dari para suami dan ternyata burungnya sepanjang jari telunjuk saya, tapi tidak berdiri. Saya berusaha memainkan burungnya, menyedot, membuatnya terangsang agar burungnya bisa berdiri, tetapi tidak bisa. Ternyata inilah penyebab dia tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Batinku tersiksa. Malam itu aku nangis panjang malam karena keinginanku tidak tercapai. Suami tidak mampu, ternyata suamiku impoten. Akhirnya besok kami pun berdiskusi untuk mengambil langkah-langkah menangani masalah impoten suami. Saudara, aduh, saya minta, padahal saya sudah pingin menikmati semuanya. Saya menceritakan kisah ini kepada khalayak ramai lewat ada kisah nyata agar jangan ada yang mengikuti langkahku. Setelah berminggu-minggu berusaha membangunkan burung suami, ternyata tidak bisa, tidak ada hasil, dan kami pun mulai mencari obat tradisional, obat kimia dan segala macam obat. Ternyata tidak bisa berdiri. Akhirnya aku pun menyerah. Suami cuma diam saja. Dan akhirnya saya mengambil sebuah langkah. Di samping rumah kami ada seorang pemuda anak SMA yang masih segar-segar. Saya pun melakukan pendekatan. Kadang-kadang memperlihatkan buah dada saya, kadang-kadang memperlihatkan paha saya kepada dia. Rupanya dia juga respon dan akhirnya kami pun berhubungan. Ganas sekali anak muda itu, umur sekitar 19 tahun. Dia pun menggagahi diriku, menghisap-hisap payudaraku. Makin aku dijilat-jilatin seluruh tubuhku. Aku pun menyerahkan keperawan kepadaku, dan kegiatan ini berlanjut terus-menerus karena aku mendapat kepuasan darinya. Suamiku nggak tahu apa-apa. Suamiku pulang dari kantor langsung tidur. Oh my God, betapa indahnya dunia ini. Suatu ketika, secara tidak sadar maupun secara sadar, saya mengikuti suami ke kantornya dan menunggu pulang. Apa kegiatannya? Kenapa sih suami saya pulangnya jam 12 malam? Saya pun mengikutinya. Setelah pulang waktu kantor, ternyata suami saya keluar bersama seorang pria. Saya pun mengikuti mereka. Secara tidak sadar mereka memasuki sebuah hotel. Saya pun masuk ke dalam hotel tersebut, berbicara dengan kepala security, dan akhirnya
security mau membukakan pintu menggunakan kunci cadangan. Pintu dibuka pelan-pelan. Ternyata suami saya sedang bermesra-mesraan dengan seorang pria. Wow. Mereka asik bermesra-mesraan. Saya pun mundur dan gemetar ketakutan, lari terus menuju pintu lift. Saya menangis terseduh-seduh dalam. Ternyata ini loh, ternyata suamiku tuh tidak doyan sama wanita. Pantas saja berbulan-bulan menikah dengan dia, saya tidak pernah disentuh, bahkan ngakunya impoten. Tadi saya melihat betapa besarnya otongnya itu loh, diberikan kepada laki-laki yang lain. Kepada saya ternyata tidak. Dia memang nggak minat kepada laki-laki. Apa boleh buat, ini harus segera diakhiri. Aku pun berlari menuju taksi, naik taksi, akhirnya pulang. Di rumah aku menangis terseduh-seduh. Akhirnya aku pun tertidur. Setelah suami pulang, orangnya pura-pura tidak terjadi apa-apa, dan saya pun mulai bertanya, tadi kemana? Jawabannya lembur terus. Tapi saya sudah tahu segalanya. Akhirnya saya bicara terbuka. Suami tersentak, kaget. Kaget sekali dia. Dan saya pun melanjutkan bahwa kalau memang dia sudah tidak minat sama saya, apa boleh buat, kita harus berpisah. Suami pun setuju kami berpisah. Tapi timbul masalah karena saya sudah menyerahkan segala-galanya kepada anak SMA tersebut. Apakah anak SMA tersebut mau menjadi suamiku? Timbul pertanyaan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba anakku gatal, pengen ditusuk. Bagaimana caranya ya? Akhirnya saya melakukan tindakan colek memek, dan itu pun ternyata sama saja nikmatnya. Saya lakukan terus menerus sampai mencapai puncaknya, dan aku pun tertidur pula semalam itu dalam kedinginan. Dan setelah semua terjadi, suami sudah jarang pulang. Kalaupun pulang juga dia membawa pasangannya, dan mereka pedang-pedangan di dalam kamar. Saya pun harus mengungsi. Penderitaan yang luar biasa karena saya juga ingin disentuh, tapi tidak ada yang nyentuh. Anak SMA yang di samping rumah juga sudah ketakutan. Akhirnya aku pun merana, mau mencerita kepada siapapun. Tapi untunglah teringatlah aku mantanku waktu SMA. Ketika ditelepon, dia pun mengangkat teleponnya. Aku menceritakan segala-galanya kepadanya, dan dia pun siangnya dia datang ke rumah saya. Kami saling membelah, saling menyayangi, menumpahkan semua isi rasa kami. Dan dengan alasan tertentu dia pun tidak mau menyentuh saya. Saya cuma pasrah saja. Pada puncak-puncaknya ketika saya pingin, dia nggak mau. Dan ketika saya satu saat pergi ke rumah teman dan pulangnya jam 8 malam, ternyata di kamar saya itu ada 3 orang. Saya pun mengintip dari lewat jendela. Wow, teman saya, mantan teman SMA, suami saya, dan pacarnya, dan mereka pedang-pedangan dalam ruangan. Wow. Sebagai wanita aku jijik banget. Tapi ada juga rasa lucu, sebab mereka cium-ciuman sambil memegang-megang si otong, membelai-belai si otong loh. Malah ada yang pokoknya menjijikan banget. Aku sampai mual-mual, sudah tidak tahan lagi. Akhirnya masuk pelan-pelan, membawa semua tasku dan baju-bajuku. Aku pamit pulang ke kampung. Perjalanan 1 malam ke kampung, aku tertidur di dalam bis. Ternyata di samping saya ada seorang pemuda yang sengaja ataupun tidak sengaja menyandarkan tangannya di atas pahaku, dan aku pun menjepit tangannya. Dan kami pun sedikit melakukan adegan-adegan sur yang ditanggapi serius oleh dia. Aku pun mengajaknya ke rumah.
ternyata di rumah juga demikian. Oh, sialnya, semua laki-laki yang kukenal ternyata tidak punya kemampuan apa-apa dan rata-rata suka sama sesama jenis. Sebenarnya bagaimana sih nasibku? Ya Tuhan, pertemukanlah aku dengan laki-laki sejati. Penderitaan ini saya ceritakan kepada channel Ada Kisah Nyata, supaya kalau ada yang mendengar bisa kasih saran pada saya. Sampai saat ini saya masih menyendiri menanti seseorang yang mau membelai-belai saya, memberikan perlindungan dan kasih sayang. Sampai saat ini aku pun masih menunggu, walaupun sudah tidak utuh lagi. Ya Tuhan, tolonglah aku, hamba-Mu ini.